Pada zaman dahulu kala di pantai air manis, Padang Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak ia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Malin Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis, dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu ada apa, Rashid? Ada kabar baik kita berdua. Tadi saya melihat ada kapal besar yang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau bersama kapal itu. Mau merantau bersama aku? Wah, kebetulan sekali. Saya juga sudah bosan berpikir. Ya, saya juga mau merubah nasib. Ya, saya mau sekali. Jadi kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tetapi saya harus pada dulu. Baik, saya tunggu di dermaga jam 9. Ya, terima kasih, sobat. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang kerja. Saya ingin merubah nasib kita. Bagaimana caranya? Tadi pagi saya diberitahu Rashid bahwa ada kapal yang bersandar di dekat desa kita. Jadi kami akan berangkat merantau melalui kapal itu. Malin Kundang, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Malin Kundang juga tidak tega, tetapi Malin Kundang ingin merubah nasib kita menjadi kaya. Malin Kundang sudah bosan hidup miskin terus-menerus, Bu. Ya sudah, jika itu keinginanmu, aku juga menginginkan kamu menjadi orang yang sukses dan kaya. Ibu hanya dapat mendoakan supaya kamu berhasil. Kapan kamu akan berangkat, anakku? Malin Kundang akan berangkat besok pagi, Bu. Secepat itu kau meninggalkan ibumu sendirian? Iya, Bu. Doakan Malin Kundang selamat sampai tujuan. Berhati-hatilah, anakku. Begitulah Malin Kundang dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan, sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Sesampai di pelabuhan, ada seorang saudagar yang mendatangi mereka. Akhirnya sampai di pelabuhan. Aku harus mencari pekerjaan begitu sampai di kota. Permisi, apakah kamu sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan sekali saya sedang mencari seorang pekerja. Apakah kamu mau ikut bekerja denganku? Tentu saja, Tuan. Kapan kami mulai bekerja? Kalian bisa bekerja mulai besok pagi di rumah saya. Tuan di mana? Mari ikut denganku. Malin Kundang ikut saudagar pergi ke rumahnya. Mereka berlabuh ke kota, lalu sampai di kota. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Malin Kundang. Pada keesokan harinya, Malin pun mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya Malin Kundang sangat giat dan rajin. Hingga suatu hari akan diadakan pesta di rumahnya sang saudagar, dan anak saudagar yang bernama Putri akan menari bersama dengan teman-temannya yang lain. Dan pada saat itu juga Malin Kundang melihat Putri dan langsung jatuh cinta padanya. Siapakah dia? Dan pada saat itu Malin mendekati Putri untuk berkenalan. Hai, bolehkah aku berkenalan denganmu? Namaku Malin Kundang. Saja, namaku Putri. Aku anak seorang saudagar. Setelah mereka berkenalan, mereka akhirnya semakin dekat sampai akhirnya Malin memutuskan untuk menikah dengannya. Apa itu Malin? Silakan tanyakan padaku. Aku pasti akan jawabnya dan jujur. Maukah kau menikah denganku? Saja Mas. Putri pun sangat kaget mendengarnya. Kemudian ia tersenyum. Ya, aku mau menikah denganmu. Sebulan setelah menikah, mereka pergi untuk berdagang di perkampungan pantai air manis. Bunda, ada kabar baik, Bunda. Apa itu Rashid?
Saat Rasid memberitahu Ibu Malin bahwa Malin sudah pulang, ibunya pun langsung berlari keluar rumah menuju pelabuhan untuk melihat Malin sambil menangis gembira. Malin, dari mana saja kamu nak? Bunda sangat khawatir. Tapi sekarang kamu sudah pulang dan mempunyai istri yang sangat cantik. Ah, kamu siapa? Aku tidak mengenalmu, pergilah. Malin, aku ini ibumu nak. Tidakkah kamu ingat dengan ibumu? Aku tidak mengenalmu, pergilah sana. Malin tidak mempunyai ibu yang dekil dan kotor sepertimu. Malin pun mendorong ibunya hingga terjatuh, sampai akhirnya ibunya menangis dan berdoa agar Malin disadarkan. Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu ya Allah? Aku yang telah melahirkan dan membesarkannya ya Allah. Berilah ia teguran, sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Dan pada saat itu juga ibunya berkata, "Kukutuk kau menjadi batu Malin, karena kau telah menjadi anak yang durhaka." Dan tiba-tiba terjadi hujan lebat dan petir yang menyambar, dan saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Tidak, ada apa ini? Sekian cerita yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Pesan moral yang dapat kami ambil adalah jangan pernah sekali-kali untuk durhaka kepada orang tua, baik ibu maupun bapak, karena merekalah yang telah membesarkan kita, merekalah yang mendoakan kita hingga kita menjadi sukses. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita sewaktu kita kecil. Jangan pernah menyombongkan diri, karena harta itu bukanlah segalanya.